Mari Bapak Ibu, Papa Mama, Opa Oma yang mempunyai anak-anak atau cucu-cucu usia 0 sampai 4 tahun, kita ajak mereka untuk mengenal Tuhan Yesus sejak dini. Karena kami di GKI Gading Serpong mempunyai jenjang imut yang mengajarkan mereka untuk beribadah bersama, mengenal firman Tuhan dan memuji namanya. Selamat pagi, jumpa lagi nih sama Karya. Udah pada siap belum sekolah minggunya? Udah pada pakai baju rapi belum? Udah ya, sebentar lagi sekolah minggu kita akan dimulai. Nah, yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Masih semangat memuji Tuhan? Yuk kita mau nyanyi lagi. Happy ya ya ya. Musik. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik duduk dulu ya. Kita mau berdoa dulu. Udah? Nah, tangannya dilipat dulu, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami dari sepanjang malam hingga pagi ini. Tuhan, sekarang kami mau memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya sekolah minggu kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, Karya mau tanya, kalau misalnya kita bohong, itu dosa nggak ya? Iya, itu dosa. Tuhan tidak suka kalau adik-adik atau Karya itu berbohong. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan. Bohong-bohong itu dosa. Musik. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu
Tuhan tak boleh bohong. Nah, adik-adik, kalau kita berbuat dosa atau karya atau adik-adik bohong, siapa yang lihat? Iya, ada Tuhan Yesus yang melihat. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, apa yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, nanti Tuhan melihat. Nah, adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Yuk kita mau lanjut nyanyi, kita mau nyanyi hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi pakai gerakan T A T, taat. Ayo semuanya kita gerakan ya. T A T, taat. T A T, taat. Saya mau seperti Tuhan Yesus. T A T, taat. Sekali lagi ya. T A T, taat. T A T, taat. Saya mau seperti Tuhan Yesus. T A T, taat. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau memberi persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa memasukkannya ke dalam celengan atau Mama Papa bisa men-scan QR code yang tertera di layar video ini. Nah, sekarang kita mau nyanyi Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, adik-adik, sekarang kita mau persembahan kita ke dalam doa. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat Tuhan yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sekarang kami telah memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terima. Semoga persembahan ini menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik duduk dulu ya. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Udah pada siap belum Alkitabnya? Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Tante Lili, kita mau nyanyi dulu. Baca kitab suci.
kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi anak-anak semua. Senangnya Tante Lili bisa ketemu lagi dengan anak-anak di sekolah minggu online. Nah anak-anak, hari ini kita mau dengerin cerita firman Tuhan. Ya, setelah tadi anak-anak menyanyi semangat memuji Tuhan. Ada satu nyanyian yang dinyanyikan oleh anak-anak. Mata Tuhan melihat. Artinya apa ya? Artinya bahwa Tuhan melihat, Tuhan tahu semua yang kita lakukan. Saat anak-anak sedang bermain, anak-anak sedang makan, anak-anak sedang di rumah, ataupun anak sedang di perjalanan, Tuhan tahu, Tuhan melihat. Sehingga kita tidak bisa bohong, kita tidak bisa menyembunyikan apa-apa di hadapan Tuhan. Kita harus berkata benar. Nah, bagaimana sih berkata benar anak-anak? Nah, Tante Lili kasih contoh. Suatu hari, anak-anak sedang main mainannya kakak. Tiba-tiba, mainan kakak itu rusak. Saat itu, tidak ada siapa-siapa yang melihat. Tidak ada orang di rumah. Anak-anak diem-diem aja. Kan nggak ada yang tahu. Nah, ketika kakak mau main mainannya, dia melihat, loh, kok rusak? Siapa ya yang merusakkan? Lalu kakak bertanya kepada adik. Dek, kamu ya yang rusakin mainan kakak? Nah, ketika anak-anak ditanya seperti itu, anak-anak jawab apa? Apakah anak-anak mau berbohong atau berkata benar? Ingat, Tuhan melihat. Iya, anak-anak harus berkata benar, tidak boleh bohong. Anak-anak harus berkata kepada kakak, ya kakak, maaf, tadi aku yang merusakkannya. Nah, kalau anak-anak berkata seperti itu, berarti anak-anak benar, berkata benar, tidak berbohong. Nah, anak-anak, cerita firman Tuhan hari ini juga tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berani berkata benar. Yuk kita dengarkan ceritanya bersama-sama ya. Sebelum dengerin firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu yang boleh kami ikuti. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk ditangkap. Tangannya diikat, lalu dia dibawa oleh prajurit untuk menghadap seseorang yang bernama Imam Besar Hanas. Sesampainya di sana, Tuhan Yesus ditanya-tanya oleh Imam Besar Hanas. Hai, apakah yang kamu ajarkan kepada semua orang-orang itu selama ini? Tuhan Yesus memberikan jawabnya seperti ini. Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ya, Tuhan Yesus berkata benar anak-anak. Karena selama ini
Tuhan Yesus tidak pernah memberikan pengajarannya di tempat yang tersembunyi, sehingga semua orang pasti tahu apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus berkata benar. Dia tidak berbohong. Dia mengatakan yang sebenarnya. Sehingga Imam Besar Hanas tidak dapat menemukan kesalahan yang Tuhan Yesus perbuat. Nah, sewaktu Tuhan Yesus dibawa menghadap kepada Imam Besar Hanas, ada 2 orang muridnya yang mengikuti. Salah satunya bernama Simon Petrus. Mereka ingin tahu apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Mereka bisa melihat apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus dari kejauhan. Nah, tiba-tiba ada seorang yang mengenali Simon Petrus. Lalu dia bertanya seperti ini, "Hai, bukankah kamu salah seorang dari muridnya?" Simon Petrus menjawab kepada orang yang bertanya itu seperti ini, Bukan, bukan, bukan. Nah, anak-anak, apakah jawaban dari Simon Petrus itu benar? Tidak, karena Simon Petrus adalah murid Tuhan Yesus. Ya, Simon Petrus telah berbohong. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Bahkan Simon Petrus telah berbohong sampai 3 kali. Nah, anak-anak, boleh gak sih kita melakukan seperti itu? Tentu tidak boleh. Tuhan Yesus senang kepada anak-anak yang berkata benar, yang berkata jujur, tidak berbohong. Tidak berbohong kepada Tuhan, tidak berbohong kepada papa dan mama, dan tidak berbohong kepada siapa saja. Nah, anak-anak mau melakukan itu? Mau ya? Hebat-hebat semuanya. Ingat ya, mata Tuhan melihat, Dia tahu semua yang kita lakukan. Nah, anak-anak, ayo kita mau nyanyi lagu Mata Tuhan Melihat sekali lagi ya. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, anak-anak, cerita sekolah minggunya sudah selesai. Sekarang kita mau tutup dalam doa. Ayo lipat tangan kembali, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang berani berkata benar dan tidak berbohong. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau membaca ayat hafalan. Ayat hafalan diambil dari Alkitab, dari kitab Efesus pasal 4 ayat 25b. Ya, Efesus pasal 4 ayat 25b. Tante Lili bacain ya. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Ya, yuk kita ulangi bersama-sama. Efesus pasal 4 ayat 25b. Ya. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Nah, selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Tadi kita udah dengar cerita firman Tuhan tentang Tuhan Yesus di hadapan Hanas. Nah, sekarang kita mau melakukan aktivitas nih. Udah pada gak sabar kan? Yuk langsung aja kita lakukan aktivitas hari ini.
Nah, alat-alat dan bahan yang dibutuhkan pertama ada lembar aktivitas, ada 2 stick ice cream, ada double tip atau lem atau selotip, dan ada gunting. Yuk langsung aja kita mulai aktivitasnya. Pertama kita gunting dulu gambarnya yang ini sama gambar Tuhan Yesusnya. Yuk kita gunting. Nah, ini gambarnya sudah Kakak Via gunting. Tadi dari lembar aktivitas yang seperti ini sudah digunting jadi seperti ini. Nah, pas guntingnya jangan lupa minta tolong papa mamanya ya. Nah, setelah kita gunting, kita mau pasang stick ice creamnya. Jadi nanti dilem di belakang sini di gambar Tuhan Yesus sama di belakang gambar ini. Yuk, langsung aja kita pasang double tipnya. Kalau misalnya adik-adik ada double tip, bisa juga pakai lem yang ada di rumah ya. Nah, ini kita tempel dulu ya. Kita tempel dulu di sini. Nah, ini kita tempel ya. Nah, ini kita tempel stick ice creamnya seperti ini. Nah, begitu juga buat gambar yang ini, yang ada gambar Bapak Hanasnya. Gunting dulu lemnya. Kita taruh kira-kira di tengah. Nah, di sini kira-kira ya. Biar nanti gampang dipegangnya. Nah, seperti ini. Nah, ini udah jadi seperti ini. Nah, sekarang kita akan bolongin bagian sini, jadi nanti Tuhan Yesusnya gambarnya bisa masuk, bisa digerak-gerakin gitu. Nah, bolonginnya bisa pakai cutter atau bisa pakai gunting. Nah, ini Kakak Via udah potong nih di bagian sininya. Ini sekitar 3-4 cm. Nah, setelah itu stick yang ada gambar Tuhan Yesusnya kita masukin di dalam sini. Nah, seperti ini. Jadi Tuhan Yesusnya kayak bisa bergerak. Nah, aktivitas kita udah jadi deh untuk cerita firman Tuhan hari ini. Nah, alat yang sudah kita buat ini, aktivitasnya bisa adik-adik pakai untuk nanti kembali menceritakan tentang cerita firman Tuhan hari ini. Ya, jangan lupa dibuat ya adik-adik. Wah adik-adik, aktivitas kita hari ini udah jadi loh. Nah, aktivitas kita hari ini bisa adik-adik pakai nih untuk menceritakan kembali firman Tuhan hari ini ke papa, mama, atau kakak. Jadi jangan lupa diceritakan kembali ya adik-adik pakai aktivitas kita hari ini. Nah adik-adik, hari ini kita udah nyanyi memuji nama Tuhan, kita udah dengar cerita firman Tuhan, kita juga udah aktivitas. Saatnya kita menyelesaikan ibadah kita hari ini. Tapi jangan khawatir karena minggu depan kita akan ketemu lagi. Oke adik-adik? Nah, untuk menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini, yuk sama-sama kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih kami hari ini sudah mengikuti ibadah dengan baik. Berkati agar minggu depan kami juga bisa ikut ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.